Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke. Untuk absensinya silakan yang tidak hadir bisa acungkan tangan. Wah, beneran ini nggak ada yang ngacungin tangan ya. Berarti alhamdulillah hadir semua, sehat semua. Nah, oke. Sebelumnya kalian pernah mendengar nggak sih apa itu penyakit malaria? Nah, kira-kira apa sih penyebab dari penyakit malaria itu? Oke, yang tahu jawabannya kalian simpan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian protista. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam protista. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum protista mirip hewan dan mengklasifikasikannya. Nah, selanjutnya sebelum dibagi kelompok, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Silakan simak dan perhatikan baik-baik ya. Protozoa adalah protista mirip hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang berarti hewan pertama. Protozoa merupakan protista dengan ciri-ciri hewan, yaitu mampu bergerak aktif serta tidak memiliki dinding sel. Semua anggotanya berukuran mikroskopis dengan ukuran 5-100 mikrometer. Meskipun beberapa jenis dapat mencapai panjang beberapa milimeter. Tubuh protozoa terdiri atas satu sel atau uniseluler. Meskipun begitu, protozoa mampu melakukan berbagai aktivitas hidup seperti bergerak, bereproduksi, transportasi zat, dan regulasi. Protozoa merupakan organisme heterotrof. Protozoa makan dengan cara menelan bakteri, protista jenis lain, atau detritus. Protozoa dapat dengan mudah dijumpai di tempat-tempat berair seperti sawah, sungai, selokan, air laut, atau di dalam tubuh organisme lain sebagai parasit. Beberapa ahli membagi protozoa menjadi 4 filum berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, yaitu Sarcodina atau Rhizopoda, Mastigopora atau Flagellata, Ciliata atau Ciliophora, dan Sporozoa. Yang pertama adalah filum Ciliophora atau Ciliata. Filum Ciliophora atau Ciliata merupakan kelompok terbesar di kelompok protozoa dengan jumlah anggota mencapai 8.000 spesies. Ciri khusus anggota ini adalah memiliki silia atau rambut getar pada permukaan tubuhnya. Fungsi silia adalah sebagai alat gerak. Selain untuk alat gerak, silia yang ada di sekitar mulut berguna untuk menimbulkan efek pusaran air yang membantu pengumpulan makanan. Makanan Ciliata umumnya berupa bakteri atau protozoa lainnya. Ciliata memiliki bentuk yang asimetris, namun karena memiliki pelikel, bentuk sel tersebut relatif tetap. Ciri khas selanjutnya dari Ciliata adalah memiliki dua jenis nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus berfungsi untuk mengatur struktur dan metabolisme sel, sedangkan mikronukleus bertugas untuk mengatur aktivitas reproduksi. Selain itu, di dalam sel Ciliata juga terdapat vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi sebagai alat pencernaan. Adapun vakuola kontraktil berguna sebagai organ ekskresi untuk mengeluarkan sisa makanan dan untuk menjaga tekanan osmosis sel. Reproduksi pada Ciliata terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi dengan cara konjugasi, sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan cara pembelahan biner. Anggota filum Ciliata ada yang hidup bebas dan ada yang merupakan parasit pada organisme lain. Contoh Ciliata yang hidup bebas antara lain Stentor, Vorticella, dan Didinium. Filum yang kedua adalah filum Sarcodina atau Rhizopoda.
Amoeba merupakan salah satu anggota filum dari Rhizopoda yang paling terkenal. Ciri utama filum ini adalah anggotanya bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Kaki semu sebenarnya merupakan penjuluran protoplasma sel. Selain sebagai alat gerak, kaki semu juga digunakan untuk menangkap mangsa. Mangsa dari amoeba bisa berupa bakteri, ganggang, ataupun protozoa jenis lain. Amoeba berkembang biak secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Rhizopoda dapat dengan mudah kita jumpai di air tawar, air laut, ataupun di tempat-tempat lembab. Contohnya amoeba proteus yang hidup di perairan. Sebagian kecil Rhizopoda hidup sebagai parasit di dalam tubuh hewan ataupun manusia. Contoh Rhizopoda yang hidup sebagai parasit adalah Entamoeba histolica dan Entamoeba coli yang menyebabkan diare pada manusia. Filum yang ketiga adalah Flagellata atau Mastigophora. Anggota filum Flagellata memiliki ciri khusus, yaitu memiliki flagel atau bulu cambuk sebagai alat geraknya. Di samping berfungsi sebagai alat gerak, flagel juga berfungsi untuk menimbulkan arus di sekitar mulut sehingga makanan dapat memasuki mulut. Flagel juga berfungsi sebagai alat indera. Anggota filum Flagellata umumnya merupakan parasit pada hewan dan manusia. Meskipun demikian, ada beberapa anggotanya yang hidup bebas. Flagellata yang menginfeksi manusia dan hewan dapat menyebabkan penyakit pada usus dan alat kelamin. Dan sekarang kita masuk ke filum terakhir, yaitu filum Sporozoa. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani spora yang berarti benih atau biji, dan zoia berarti hewan. Jadi maksudnya, sporozoa adalah hewan yang membentuk spora. Sebutan lain untuk sporozoa adalah apikompleksa. Contoh dari sporozoa yang terkenal adalah Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Semua anggota filum sporozoa hidup sebagai parasit pada manusia atau hewan. Sporozoa tidak dapat makan dengan cara fagositosis seperti anggota protozoa lainnya. Mereka mengambil makanan secara saprozoik, yaitu dengan cara menyerap nutrisi dari inangnya. Nah, gimana tayangan videonya? Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya silakan KM bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompoknya silakan identifikasi gambar berdasarkan kelompoknya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bunga, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Rhizopoda. Nah, klasifikasi Rhizopoda ini terbagi menjadi 5 macam ordo, yaitu Ordo Labosa, Ordo Filosa, Ordo Foraminifera, Ordo Heliosa, dan Ordo Radiolan. Nah, Ordo Labosa ini memiliki kaki semu yang pendek dan tumpul, serta dapat dibedakan secara jelas antara ektoplasma dan endoplasma. Kemudian Ordo Filosa. Nah, ordo ini memiliki kaki semu yang halus mirip dengan benang dan juga bercabang-cabang. Kemudian ada Ordo Foraminifera yang memiliki kaki semu yang panjang dan juga halus serta memiliki rangka tubuh dari zat kapur atau kalsium karbonat. Kemudian ada Ordo Heliosa, yaitu memiliki kaki semu yang berbentuk benang yang radien dan antar filamennya ini tidak pernah bersatu membentuk jala atau anyaman. Kemudian ada Ordo Radiosa yang memiliki rangka yang terbuat dari bahan silika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alicia, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Ciliata. Berdasarkan cara hidupnya, Ciliata terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada Holotricia, merupakan kelompok Ciliata yang hidup dengan berenang bebas, seperti Paramecium. Kemudian ada kelompok Suctoria, yaitu kelompok
Ciliata yang memiliki tentakel dan biasanya hidup melekat pada substrat seperti Vorticella. Nah, kemudian ada kelompok Peritrichia, yaitu kelompok Ciliata yang hidup berkoloni dan biasanya berbentuk seperti bola atau oval. Contohnya seperti Nyctoterus ovalis. Nah, kemudian yang terakhir ada kelompok Spirotrichia, yaitu kelompok Ciliata yang berbentuk seperti trompet dan hidup menetap di air tawar yang bergenang atau mengalir, seperti contohnya itu stentor. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Holipa. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang klasifikasi flagellata, yaitu terbagi menjadi 2, ada zooflagellata dan phytoflagellata. Nah, zooflagellata ini merupakan flagellata yang tidak memiliki plastisida, kebanyakan heterotropik, kemudian dengan tubuh yang bulat atau memanjang, contohnya yaitu Trypanosoma dan Leishmania yang bersifat parasit pada manusia. Kemudian ada Phytoflagellata, yaitu jenis flagellata yang memiliki plastisida yang berguna untuk fotosintesis. Contohnya ada Euglena viridis, kemudian Volvox globator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang klasifikasi sporozoa. Nah, sporozoa ini memiliki 3 sifat yang berbeda antara genus satu dengan genus yang lainnya. Yang pertama yaitu genus sporozoa yang hidup di dalam sel darah merah dan memerlukan vektor biologis seperti pada genus Plasmodium. Kemudian genus sporozoa yang hidup di dalam intestinal dan tidak memerlukan faktor biologis seperti pada genus Isospora. Nah, kemudian terakhir ada genus yang parasit yang hidup di dalam sel endotel, kemudian leukosit mononukleus, kemudian cairan tubuh, sel jaringan tuan rumah, dan belum diketahui vektor biologisnya. Nah, seperti pada genus Toxoplasma. Sekian, terima kasih. Nah, alhamdulillah presentasinya sudah selesai semua ya. Terima kasih kepada yang sudah presentasi. Silahkan sebelum Ibu simpulkan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, bagus. Ya, terima kasih atas kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya yaitu protozoa merupakan protista yang bersifat uniseluler mikroskopik yang berukuran sekitar 5-100 mikrometer. Habitatnya itu hidup bebas di air tawar, air laut, atau di tempat lembab, dan ada juga yang bersifat parasit. Nah, untuk klasifikasinya itu berdasarkan alat geraknya, protozoa atau protista mirip hewan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Rhizopoda yang menggunakan kaki semu, kemudian yang kedua ada Ciliata yang menggunakan silia atau bulu getar, kemudian yang ketiga ada Flagellata yang menggunakan bulu cambuk, kemudian yang terakhir yang keempat yaitu ada Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu, yaitu tugasnya itu membuat mind map tentang protozoa, protista mirip hewan. Nah, oke. Adapun pertemuan berikutnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang protista mirip tumbuhan dan protista mirip jamur atau mirip fungi. Oke, mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.